Ya, YIN Manado itu berada di wilayah yang mayoritas masyarakatnya Kristen. Muslim itu Oh, hanya 20%-an Muslim itu. Tapi eh, YIN Manado mampu mewarnai di Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari eh, apa laboratorium moderasi beragama. Nah, itu kekhasannya. Maka YIN Manado secara apa namanya secara langsung mendeklar kami sebagai kampus yang eh, fokus pada konteks pengabdian pada masyarakat itu. Jadi orang bisa belajar tentang multikulturalisme, moderasi beragama lewat YIN Manado. Dan semua mata kuliah yang ada di prodi-prodi yang ada di YIN Manado itu wajib mengajarkan mata kuliah multikultural dan moderasi beragama. di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Rajavi, Magister Hukum Islam. Beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Rajavi ini ternyata lahir di Tanjung Karang, Lampung, 14 April 1984, menyelesaikan S1, S2, dan S3 di UIN Raden Intan, Lampung. Ya, Kemudian menjadi dosen tetap di IAIN Manado sejak 2009, pernah menjadi wakil rektor, dan saat ini menjadi rektor IAIN. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir dari awal bagaimana merantau dari Lampung ke Manado sampai saat ini. Silakan, Prof. ya. Saya eh, setelah selesai S2 dulu di Lampung, kemudian saya itu ikut tes dulu di Lampung. Ya, Nah, tapi ternyata ketika pengumuman, karena saat itu memang harus siap ditempatkan di mana saja, tiba-tiba pengumuman saya itu ya, ternyata di Manado, yang saya belum pernah ya, dulu mikir Manado. ya, Ya, ternyata Allah takdirkan, Allah arahkan lewat Kementerian Agama untuk saya bisa mengabdi di Bumi Nyur Melambai di Sulawesi Utara. ya, 2008 saya tes itu, ya, 2009 standby. ya. Baik, setelah melampaui perjalanan yang panjang, mungkin bisa diceritakan membersamai IAIN Manado sejak awal sampai saat ini sampai mencapai akreditasi unggul, Bro. Ya, pertama kalau dalam konteks YIN Manado, YIN Manado itu usianya memang eh, belum lama ya. Dan YIN Manado itu awalnya adalah eh, filial Fakultas Ya, Syariah eh, ya, YIN Alauddin yang sekarang UIN Alauddin ya, Makassar. ya, Dan setelah itu merdeka dalam tanda kutip menjadi Sekolah ya, Tinggi Agama Islam Negeri dan pada 2014 ya berubah
alih status dari STAIN menjadi Institut Agama Islam. Dan saat ini YIN Manado juga sedang berproses untuk bisa bertransformasi kembali dari institut menjadi Universitas Islam Negeri di Sulawesi Utara ini. Mungkin yang menarik belum sampai menjadi UIN tetapi sudah akreditasi unggul, Prof. Jadi ini satu-satunya Ya, IAIA yang akreditasi unggul. ya, jadi YIN Manado memang satu-satunya saat ini yang terakreditasi unggul di seluruh Indonesia dan Ya, itu memang perjuangannya tidak mudah. Itu ya, sudah kami persiapkan ya polarisasinya ya, ketika saya menjadi wakil rektor satu ya, dan kemudian ketika saya menjadi rektor mulai kemudian untuk memperkuat sistem dan memberanikan diri untuk submit saat itu eh, akreditasi BAN PT agar bisa mendapatkan akreditasi unggul. Yaitu awalnya memang kami apa namanya eh, banyak teman-teman yang pesimis. Apa ya, iya YIN paling kecil istilahnya banyak orang tuh nyampaikan ini YIN bungsu ya, kok berani-beraninya nekat ya, tapi alhamdulillah dengan kenekatan tersebut dengan ya. persiapan yang sangat matang dan memang tidak mudah, bukan persiapan 1-2 tahun saja, memang persiapan yang perlu kita lakukan panjang dan alhamdulillah akhirnya bisa menjadi terakreditasi unggul di Indonesia. Masa depan dunia ada di tangan kita. Universitas Bakri hadir sebagai pilihan. Pendidikan berkualitas didukung fasilitas modern, pengajar yang ahli di bidangnya, serta koneksi erat dengan industri untuk para lulusannya. Universitas Bakri, experience the real thing. Ya, luar biasa. Eh, Prof. Rajavi menjabat rektor 2023 sampai 2027, belum menjadi UIN tetapi sudah akreditasi unggul. Lalu apa program berikutnya, Prof? Saat ini kami sedang berproses untuk mendapatkan ISO 21001, Ya, ISO yang khusus di bidang pendidikan tinggi untuk ya, seluruh unit di yang ada di Manado. Ini ya, kami saat ini dari Quality ini sedang RTM, rapat tinjauan manajemen untuk mematangkan itu dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa mendapatkan pengakuan ISO 21001. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih punya program lanjutan setelah ini adalah eh, kita alhamdulillah sudah mendapatkan S3 yang sebelumnya belum ada ya, dan atas proses itu kita alhamdulillah mendapatkan bisa dapat S3 ya studi hukum keluarga Islam dan itu kita lanjutkan dan selanjutnya kita juga sedang berproses untuk 5 perguruan tinggi itu mendapatkan akreditasi unggul juga dan yang paling penting adalah kita ingin memajukan YN Manado menjadi world class university dalam konteks community service university. ya, Jadi kalau orang banyak melihat pada satu aspek misalnya maunya apa yang Anda ingin tanda kutip mau dijual. Ada yang bidang akademiknya, ada penelitiannya. YIN ya. Manado ingin menjadi gudang pengabdian Hmm, masyarakat dalam hal dua tagline besar, multikulturalisme dan moderasi beragama. Dan ini yang sudah kami lakukan dan sudah kami sampaikan di beberapa negara. Awal tahun lalu kami ke Brunei Darussalam menyampaikan hal itu dan mereka minat sekali untuk menjalin hubungan dalam konteks community service, pengabdian pada masyarakat dan kami paparkan bagaimana YIN Manado bisa menjadi laboratorium multikulturalisme dan moderasi beragama dan selanjutnya juga kemarin mohon maaf saya agak slow respon karena yang lalu saya di ya, Yordania dan di sana juga kami menyampaikan itu dan mereka respon dan insya Allah dalam waktu dekat dari Jadara University itu menginginkan untuk mengirim 20 mahasiswa mereka ke YIN Manado belajar tentang multikulturalisme dan moderasi beragama langsung di YIN Manado ini dari Yordan. Dan itu yang akan ya. kita lakukan selanjutnya.
Baik. Nah, sekarang kalau dilihat dari student body, Prof. Artinya mungkin bisa digambarkan jumlah mahasiswa, jumlah fakultas, jumlah program studi, kemudian proses belajar mengajar, dosen, alumni, dan sebagainya. Jadi untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya wajah IAIN Manado. Ya, YIN Manado ini punya 4 fakultas. Bang. Jadi kita punya 4 fakultas. Fakultas pertama itu yang tertua adalah Fakultas Syariah. Ya, Ya, Fakultas Syariah atau yang sering disebut Fakultas Hukumnya orang Islam. ya, Fakultas Hukum yang memiliki 2 program studi. Program studi yang pertama itu adalah Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga Islam dan yang kedua adalah Hukum Ekonomi Syariah. Nah, yang untuk Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga saat ini sedang berproses untuk reakreditasi dengan target utama unggul. Kemudian yang kedua adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, itu ada prodi Pendidikan Agama Islam, itu akreditasinya unggul. Lalu kemudian MPI baik sekali, lalu PGMI itu eh, unggul, lalu apa namanya TBI Bahasa Inggris itu unggul, Bahasa Arab kita unggul, dan saat ini PIAUD sedang berproses juga untuk bisa meraih akreditasi unggul. Lalu kita punya juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu punya 2 prodi, yakni Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Nah, Ekonomi Syariah ini sedang berproses juga untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul lewat lembaga Lamemba, akreditasi khusus untuk bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian kita punya fakultas yang keempat, itu Usuluddin Adab dan Dakwah. Ya, ini fakultas yang murni kajian keislaman. Jadi di situ ada ilmu Al-Quran dan tafsir, manajemen dakwah, sejarah peradaban Islam, eh, kemudian sosiologi agama, dan psikologi Islam. Dan ada beberapa prodi memang sekarang eh, mendapatkan arahan untuk apa ya, menghilangkan tanda nama Islamnya agar mendapatkan eh, pengakuan nasional dalam konteks pendidikan. Seperti psikologi katanya akan dialihkan menjadi psikologi saja. Dan program pascasarjana kita itu baru S2. Jadi kita ada pendidikan agama Islam yang unggul, S2 kita. Lalu kemudian kita punya manajemen pendidikan Islam, lalu ekonomi syariah, dan eh, hukum keluarga Islam. Dan ini 3 prodi yang lain sedang berproses untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul juga. Dan saat ini kami sedang menunggu SK dari Jakarta untuk mendapatkan SK prodi S3 kita hukum keluarga. Baik, Prof. Apa interrelasi antara akreditasi unggul dengan capaian atau prestasi? Apakah berprestasi dulu baru akreditasi unggul, atau karena akreditasi unggul kemudian bisa memotivasi banyak prestasi? Ya, sebenarnya itu saling berkorelasi ya, tidak bisa dipisahkan. Iya, Ya, iya, jadi prestasi itu bisa kita hadirkan untuk bisa mendapatkan unggul, dan unggul itu sesungguhnya ya prestasi itu sendiri. Nah, jadi iya, itu bagaikan mata uang ya, nggak bisa iya, di apa namanya dipisahkan gitu satu sama lain. Dan karena unggul akan lebih berprestasi lagi, poinnya begitu. iya, iya. Nah, kalau tadi menjadi IAIN yang istimewa, artinya belum ada IAIN yang unggul tapi IAIN Manado menjadi unggul. Nah, apa sebenarnya kekhasan atau kalau boleh tanda petik keistimewaan dari IAIN Manado? Ya, YIN Manado itu berada di wilayah
yang mayoritas masyarakatnya Kristen. Muslim itu Oh. hanya 20%-an Muslim itu. Tapi YIN Manado mampu mewarnai di Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari eh, apa laboratorium moderasi beragama. Nah, itu kekhasannya. Maka YIN Manado secara apa namanya secara langsung mendeklar kami sebagai kampus yang eh, fokus pada konteks pengabdian pada masyarakat itu. Jadi orang bisa belajar tentang multikulturalisme, moderasi beragama lewat YIN Manado. Dan semua mata kuliah yang ada di prodi-prodi yang ada di YIN Manado itu wajib mengajarkan mata kuliah multikultural dan moderasi beragama. Itu ada mata kuliah khususnya. Dan yang kedua adalah bahwa YIN Manado punya kekhasan yang tentu tidak dimiliki oleh tempat lain, di mana YIN Manado eh, bukan sekedar menerima ya mahasiswa non Muslim, tapi juga ada beberapa pegawai kita yang non Muslim sebagai bentuk bagian dari kalau ingin belajar tentang multikultural itu sendiri dan moderasi beragama. Ya. Baik, yang menarik banyak IAIN, apalagi setelah menjadi UIN, yang ada namanya. Tapi IAIN Ya, ya, Manado, kenapa belum ada nama? ya. Satu sisi mungkin ya karena nama Manado itu, mohon maaf, dalam tanda kutip itu brandnya lebih bagus Ya, kayaknya karena orang tahu Manado dari zaman dulu. ya, Ya. Dan kalaupun kita ingin mencari pahlawan yang ada di Muslim yang di Sulawesi Utara ini juga perlu melakukan penelitian kembali dan tentunya akan mendapatkan meminta izin kepada keluarga untuk itu. Ada beberapa organisasi Islam yang mengusulkan kepada kami untuk nama-nama itu, tapi itu juga harus kami teliti kembali semuanya. Tapi poinnya adalah dengan menggunakan nama daerah, ya, sesungguhnya itu sebagai bentuk ketulusan IAIN dalam menyampaikan moderasi beragamanya. Jadi meskipun dia Institut Agama Islam, tapi kami Manado. Jadi ada ya. istilah orang di sini itu eh, orang Manado asal Jakarta. Oh. Orang Manado asal Lampung. Jadi Manadonya Ya, dulu untuk menunjukkan ya, mereka adalah murni sebagai orang Manado meskipun eh, basis ya basic ya. keluarganya ada di luar. Baik. Nah, sekarang kita cerita tentang alumni, Bro. Mungkin yang Ya, bisa diceritakan, alumninya sudah seperti apa, komitmennya, prestasinya, kegiatannya, dan sebagainya. ya. Alumni kita alhamdulillah sudah tersebar ya dari semua lini ya bahkan ya sekarang kan yang lagi rame politik. Ya, Kalau anggota dewan banyak ini yang dari alumni ya, kita. Dari anggota dewan, kemudian ada yang menjadi apa namanya eh, eh, ya pejabat pemerintahan, ya alumni kita pejabat pemerintahan, eh, dan yang sampai S3 dan kemudian balik lagi menjadi dosen di tempat kita, bahkan di tempat lain juga banyak. Dan sekarang kami lebih detail lagi tentang masalah alumni itu. Saya mempersiapkan satu program khusus dan ini sedang kami apa namanya lakukan untuk menghadirkan alumni yang eh, apa namanya mahasiswa yang cepat lulus dengan model MBKM itu. Lalu kemudian setelah dia lulus dan dia langsung mendapatkan pekerjaan. Itu nanti ada program khusus yang akan saya buat dan ini sedang kami godok bersama, tidak mudah, mungkin bisa 1 tahun kurang menggodok itu karena bicara tentang eh, apa namanya
eh, kurikulum dan lain sebagainya. Jadi 2 tahun setengah itu bisa lulus, ya. Ya, Tapi itu memang pencarian bakat. Jadi dari ya, prodi-prodi itu ada beberapa orang-orang yang cukup kompeten, berprestasi baik, apa namanya, kemampuan kebahasaannya juga baik, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kita ya. godok selama 2 tahun setengah dengan model MBKM itu, lalu kemudian bisa lulus dengan cepat dan sudah ada yang nunggu pekerjaan bagi mereka. Ini yang sedang kita Eh, persiapkan dan mudah-mudahan ini sebenarnya sudah ada di beberapa perguruan tinggi, ya, tapi model ini yang maksudnya di luar, dan model ini yang kita ingin kita pola di sini dan sedang kami persiapkan untuk itu agar ya, masa tunggu tidak lama. ya. Baik, luar biasa. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan penyiapan SDM ke depan? Apa yang dipersiapkan? Karena menyongsong Indonesia Emas itu adalah justru mereka yang sekarang masih pada belajar di perguruan tinggi. Ya, pertama bahwa YIN Manado saat ini setelah dan tahun ini mulai kita jalani itu ada kemampuan kebahasaan yang paling Ya, utama. Ya, jadi ada dua eh, apa namanya tes yang dilakukan oleh mahasiswa baru setelah mereka lulus sebagai mahasiswa. Nah, ya, itu ada dua tes. Yang pertama adalah tes kompetensi eh, apa namanya eh, kemampuan baca tulis Al-Quran. ya, Itu wajib karena mereka apa namanya eh, berada di IAIN, Institut Agama Islam. ya, Dan yang kedua adalah kemampuan kebahasaan bagi mereka. ya, Karena kita mau go to world class university, tentu bahasa itu menjadi penting bagi mereka dan itu dites. Bagi yang mereka sudah lulus bahasa TOEFL, TOEFL, jadi kalau TOEFL bahasa Inggris, TOEFL bahasa Arabnya, yang lulus bahasa Arabnya tidak perlu lagi mengambil lagi bahasa Arab, mata kuliah bahasa Arab di situ, bisa mengambil mata kuliah yang lainnya dan kemudian bisa melakukan pengembangan bahasa lanjutan. ya, Yang lulus bahasa Inggrisnya di TOEFL tidak perlu lagi mengambil mata kuliah bahasa Inggris, tapi langsung bisa melakukan peningkatan bahasa. Itu yang eh, di tahap awal. Jadi sebagai ya, mahasiswa pertama, mahasiswa awal. Nanti di pertengahan itu kita sedang mempersiapkan, ya, dan ini sudah berjalan untuk mereka mendapatkan pembelajaran-pembelajaran dari eh, apa namanya, apa kayak perusahaan gitu ya. Apa ya, istilahnya, pas saya lupa itu namanya. ya, Untuk kemudian mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana memanage dengan baik kalau mereka akan menjadi manajer dalam satu sekolah misalnya atau satu perusahaan, atau ketika dia akan memiliki atau bekerja di tempat lain sebagai apa pegawai yang baik. Dan itu ya, sudah ada beberapa eh, stakeholder, ya, yang mau bersama-sama, dan ketika dilihat mereka itu baik, sempurna, maka akan direkrut oleh mereka. Dan selanjutnya adalah yang paling penting itu di Indonesia Emas 2045 itu bukan sekedar pengetahuan apa namanya eh, akliyahnya saja, tapi eh, kita menginginkan pada mereka, minta maaf, banyak mahasiswa yang lulus punya pengetahuan, kemampuan kognisi yang baik, tapi dalam konteks apa namanya akhlak ya itu kurang. Maka kami terus apa namanya dalam setiap pembelajaran awal perkuliahan pasti akan kita awali dengan eh, ya yang minimal-minimalnya itu bukan sekedar zikir bersama, tapi pencerahan ya, terhadap mereka sebagai sebagai mahasiswa yang tidak melupakan jati diri mereka sebagai mahasiswa yang beragama Islam. Dan kalaupun yang bukan agama Islam, juga mereka dikuatkan bahwasanya mereka adalah mahasiswa yang beragama yang baik. Begitu. ya. Baik, Prof. Terakhir, eh, mungkin YAIN Manado termasuk beruntung karena saat-saat akhir
2024 ini mendapat akreditasi unggul, karena tahun depan Ya, edisi akreditasi unggul ini akan tidak ada. Nah, ya. sebenarnya sesungguhnya apa makna akreditasi unggul ini bagi IAIN Manado, dan apa ada saran apakah sebenarnya masih diperlukan ke depan akreditasi semacam ini? Ya, akreditasi itu hakikatnya itu adalah evaluasi eksternal ya terhadap kerja-kerja kita. Nah, sekarang kami mendapatkan akreditasi unggul dan tahun depan itu dihilangkan akreditasi itu, tapi melekat kata unggul di dalamnya. Ya. Dan itu adalah apa namanya eh, cara kami untuk kemudian mendapatkan akreditasi pengakuan internasional. Karena ketika kita keluar negeri itu yang ditanya bukan sekedar akreditasi nasional saja, tapi apa akreditasi internasional yang Anda Ya. miliki. Dan tentunya kami berharap BNPT itu bisa memberikan pengarahan-pengarahan dan sekaligus pendampingan saya kira kepada kami yang sudah unggul-unggul itu untuk bisa Ya. mendapatkan akreditasi atau pengakuan internasional selanjutnya. Demikian. Ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Ahmad Rajavi, Magister Baik, Hukum Islam, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Mudah-mudahan baik. apa yang sudah disampaikan ini menambah pengetahuan wawasan kita dan tentu bermanfaat untuk siapa saja yang ingin berhubungan dengan IAIN Manado. Terima kasih, sukses, Prof. Baik, terima kasih banyak. Rob. Wassalamualaikum. Minta maaf saya Ya, karena kemarin lama sekali, hampir 3 minggu di luar. ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, you in? Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi